Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta maqtu'ul barakah, putus, tak ada berkahnya, tak bisa. Suami, istri, keluarga yang semuanya rindu dan cinta kepada salawat. Salawat kita dari air tawar ini, dari Keteman sampai dibawa oleh malaikat ke makam Rasulullah. Abada ala abika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma kabirina. Tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang kepada anak muda, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda semua ini saya sayangi, mereka adalah masa depan yang akan melanjutkan tongkat. Punya kartu yang bisa membuat dia ngomong izin di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, dimanapun bisa. Waktu itu saya masih SMP, seusia adik-adik sekalian. Namanya adalah Kiai Haji Syukron Ma'mun. Hari ini beliau masih hidup. Dan ternyata yang membuat saya bangga adalah seluruh ustadz-ustadz alumni Maroko, yang LC-LC, yang MA-MA, yang doktor-doktor, itu ketuanya adalah orang dari kampung Marwal, pimpinan pondok pesantren Nurani Li Ta'limil Quran yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan beliau berlapang hati memaafkan kita semua, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan, bersolawat. Ternyata seni tari saman juga tidak ketinggalan. Kita tadi menyambutnya dengan gegap gempita. Mati lampu sebentar itu biasa. Mati lampu itu tandanya ada lampu. Dulu nggak pernah mati. Datang kemari, saya amat sangat bersenang hati. Mudah-mudahan ini membuat kita bisa terus bersilaturahim dalam la ilaha Muhammadur Rasulullah. Hadir bersama kita Bapak P, yang disebutnya cuma DPR RI, padahal yang datang dari tadi kami berpanas-panas. Betul? Kenapa kami nggak disapa? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua sebelum ada telepon, anaknya terbang dari air tawar, dari Keteman, dari Indragiri Hilir menuju Jakarta, belajar agama, pulang. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Anak ibu kalau sekedar hidup tanam pohon, kalau ada nggak makan ikan kita hari ini. Berapa juta manusia menangkap ikan? Ikan sekali menetas 300.000 telur ikan pecah, dan itu untuk kita semua. Biarkan anakmu terbang ke Maroko, nanti petang dia akan pulang, dia akan mendirikan pondok, sehingga yang diselamatkan adalah selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari buta huruf Al-Quran, selamat dari semua kebodohan. Tanahnya luas, kelapanya hebat, peragunya banyak, duitnya berlimpah, tapi mati tidak meninggalkan apa-apa. Harta warisan habis direbut anak. Anak nggak terlalu ganas, menantu ini yang rahmat. Assalamualaikum Kiai Haji Dr. Ilyas Marwal. Waalaikumsalam. Mendengar banyak dilihat, belum pernah saya melihat orang mati meninggal bawa motor. Pernah ada orang Keteman meninggal bawa speedboat? Ada mati dipakai sampan? Nggak ada. Yang kedua mengiring ahli. Tapi jangan tersinggung, oke?
Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak. Mereka akan pulang ke rumah. Betul Bu? Putri membangun masjid, tahajud, sholat subuh, sholat tahajud, sholat witir, baca Quran, muhasabah, zikir, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Adapun orang kaya, salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bihi, menunjukkan bahwa kita senasib sependeritaan besti. Kalau ada kau di sana yang merasa berdiri tidak dapat kursi, aku pun berdiri juga di sini. Kalau ada kau di sana merasa tegak dari tadi, yang mengatur semua anak Indonesia yang mau ke Maroko, seandainya anak ibu dinyatakan lulus, apakah ibu izin? Ustaz, saya nanya dulu Pak Ustaz. Ya, Maroko itu dekat dari Maroke Pak Ustaz. Ini Mesir. Naik pesawat, Abdul Somad pun naik pesawat sampai ke Maroko. Ditanya sama senior kakak kelas, orang itu berkata, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Mobil hutang, rumah hutang, pompong hutang, ceret hutang. Insya Allah alumni dari Darul Rahman Air Tawar mudah untuk berangkat ke Maroko. Kenapa? Karena senior Ustadz Abdul Somad adalah bagian dari bangkitkan semangatnya. Setuju Bu? Ustaz ini dari tadi ibu. Kenapa bukan bapak yang dinasehati? Karena yang mengandung anak, yang menyusukan anak, yang paling gak sabar. Ustaz di sini santrinya putri semua gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mereka kelas 1 SMP Sanawiyah tahun 2024, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 2024 mereka duduk di bawah sebagai anak SMP kelas 1. 2034 yang mau jadi polisi angkat tangan? Enggak ada yang mau jadi polisi. Sekarang saya tanya Bapak sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat dakwahnya, Ustadz Somad atau polisi? Karena dia nggak punya kekuasaan, tapi ada polisi tamat dari pesantren Darul Rahman Air Tawar Kateman. Dia ustadz, dia tidak perlu ceramah, dia tidak perlu tablik akbar, dia tidak perlu bacakan ayat, cukup dengan pistolnya. Dia nampak ada main judi, kalian main judi silakan, tai. Santri, inilah santri yang hebat luar biasa insyaallah. Amin. Anak kau di mana? Datang lagi drone-nya. Angkat tangan. Siapa di antara ibu-ibu yang bisa menjaga anaknya dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam? Angkat tangan. Anak-anak dibangunkan jam 4 subuh, tahajud. Setelah tahajud ngapal Quran, sholat subuh. Habis pesan, cari, tunjukkan sama saya mana lembaga pendidikan yang bisa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Yang setuju silakan setuju, yang nggak setuju silakan anak kau mati kena narkoba. Kasar sekali Ustaz Somad nih ngomong. Saya ngomong nih bukan karena saya jahat, bukan karena saya benci, saya sayang sama anak-anaknya. Ibu, anak ibu sudah keterlaluan, ini handphonenya kurang ajar betul. Apa kata si ibu? Mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Ternyata anaknya gawat, bapaknya lebih dahsyat.
Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Yang bisa menyelamatkannya 5, motornya 10, tapi sakau narkoba. Nggak mau. Kita mau anak kita anak yang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terasa panas? Yang bilang enggak bohong. Saya kepanasan. Tapi nanti di padang mahsyar langsung ke nomor rekening berikut ini. Tiba-tiba biasanya ada nomor rekening. Enggak ada rekening. Mahat At-Tarbiyah Al-Islamiyah Darul Rahmah, gelang kaki dimasukkan ke dalam mangkok penuh, tiba-tiba tengah malam mati. Siapa yang ngambil? Suami. Untuk apa? Enggak boleh suuzon. Dari wajahnya mereka takut semua. Mereka on setengah beras, makan pagi, makan siang, makan malam, 2 on setengah. 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton 600 kilo. Umur saya 26. Ke cabai, insya Allah cabainya subur hijau. Tapi kalau yang 4 ton 600 kilo tadi disiramkan ke cabai, kuning mati kontak. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk pondok pesantren, itulah yang akan kekal abadi. Yang lama-lama turun tuh. Rambutnya tidak kelihatan, tangannya tidak kelihatan, kakinya tidak kelihatan, terjaga, terpelihara. Kalian anak-anak lajang yang ganteng-ganteng, Rahman, Dar, rumah Rahman, Allah yang maha penyayang. Anak ibu dijaga dengan penuh kasih sayang. Saya nih Pak Ustadz sayang sama anak saya. Gimana ibu sayang sama anak? Gimana bapak sayang sama anak? Dibuatkan kamarnya besar, pakai AC, belikan TV, kasih handphone, kasih gadget. Akhirnya pagi, petang, siang, malam pakai bola, nggak mandi, nggak makan, nggak sholat, nggak ngaji. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Game online. Siapa yang belikan handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang buat wifi internet gak putus? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan paket 4 giga? Saya Pak Ustadz. Siapa yang biarkan dia gak mandi gak sholat? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya sudah rusak, salah siapa? Salah Ustadz. Sistem pun pakai jilbab. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Darul Rahman lah sound system pakai jilbab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bangga tidak punya anak yang belajar di pesantren Darul Rahman? Dia hebat bahasa Arab, dia hebat bahasa Inggris, dia menghafal Quran, auratnya tertutup, prestasi di depan mata. Insya Allah dari air tawar, dari Kateman. Kita tidak dijajah Belanda lagi. Belanda sudah pulang. Kita tidak dijajah lagi oleh Jepang. Hiroshima, Nagasaki dihancurkan oleh sekutu. Tapi kita dijajah oleh bangsa sendiri. Kenapa kita dijajah? Karena bodoh. Kenapa kita dijajah? Karena tidak mengerti. Kenapa kita dijajah? Karena jauh dari agama. Tidak ada jalan lain supaya turun keberkahan Allah, mendekatkan diri kepada Abdul Somad. Bukan juru kampanye. Abdul Somad mengajak pilih orang yang peduli kepada pesantren. Setuju? Pilih orang yang punya potensi, kemampuan memperjuangkan pondok pesantren, guru agama yang ngajar baca kitab, nahwu sharaf. Kenapa? Tapi Pak Ustadz, orang yang ngurus pesantren dia nggak ngasih duit. Pak Ustadz, yang ngasih duit orang-orang. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Akan untuk pembangunan asrama kelas. Tapi jangan bilang sama Kiai, dia nggak mau terima. Jangan bilang, Assalamualaikum Pak Kiai, ini kebetulan ada beberapa duit haram.
Saudara yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya orang air tawar, orang Kateman, suaranya tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang istiqomah. Betul? 100 Pak Ustaz, haram. 100 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, sekali haram tetap. Jangan pancing-pancing saya ini lama-lama terpancing nanti. Kuatkan hati kita dengan solawat, cinta kepada para habaib, dijamin masuk surga. Tapi dia cinta kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra punya anak laki-laki namanya Hasan dan Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Muhammad bin Isa Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena dia pindah hijrah dari Irak ke Tarim Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Mereka ini datang ke Nusantara sampai ke Indragiri Hilir. Laki-laki dipanggil dengan Sayyid, dipanggil dengan Syarif, yang perempuan Syarifah. Dan di Riau, di Indragiri Hilir, anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Apakah Bapak Ibu cinta kepada zuriat Nabi? Apakah Bapak Ibu cinta kepada para habaib? Orangnya dipanggil Habib. Habib artinya orang yang dicinta. Kalau perempuan Habibati, yang laki-laki Habibi. Cinta kita kepada anak keturunannya mudah-mudahan mengalir pula cintanya kepada kakek mereka, dan kita masuk sallallahu alaihi wasallam. Ciri dari murid Kiai Haji Sukron Mahmud adalah mencintai para habaib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu bapak ditanya sama orang, anak kamu di mana? Anak saya SMP. Oh, anak kamu di mana? Selesai. Tapi di pondok pesantren Darul Rahman, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tajwid, tafsir, arud khawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, faraid. Belajar umum belajar juga fisika, dan insyaallah amin ya rabbal. Saya yakin dan percaya ini anak-anak yang ada di hadapan saya, ini adalah anak-anak yang paling ibu sayang, paling ibu cinta. Masukkan ke pondok pesantren sampai masanya nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin wahai bapak-bapak. Wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anak kalian. Pernahkah kalian ajar anakmu sholat? Pernahkah bangun tahajud malam? Saya orangnya nggak suka kencing. Bapak bangun malam, ambil air tawar, percikan ke wajah si ibu. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my